film ini adalah produk langka. Yes, jadi horor yang sempat lumayan tinggi hype-nya ya di festival film tahun lalu, tahun 2025, sebelum akhirnya kegeser, sebelum akhirnya meredup karena beberapa horor yang hype-nya jauh lebih tinggi kayak misalkan Backroom dan of course Obsession. Itu akhirnya sudah bisa kita tonton. Nggak jadi di bioskop ya, ini tayangnya di OTT, yaitu ada Undertone yang udah rilis di Catch Play secara diam-diam. Kebiasaan ini Catch Play ya. Mereka tuh sering rilis film high profile, film yang menarik, entah karena di festival dapet hype atau baru banget turun dari bioskop tapi kayak nggak woro-woro, kayak udah dirilis aja. Jadinya banyak yang nggak tahu. Jadi tolong ya Catch Play, katalognya udah bagus, cuman kalau ada film yang keren dirilis tuh tolong diworo-woroin dengan lebih rame lah, lebih berisik di medsos biar orang-orang tuh pada nonton. Undertone ini kayak tadi gue bilang, pada saat rilis di festival 2025 hype-nya lumayan tinggi, tapi somehow begitu dia rilis di bioskop awal tahun ini, reaksi dari penontonnya nggak semeriah pada saat rilis di festival. Reviewnya itu cenderung mixnya agak-agak positif, tapi ya tetap mix lah kalau lu compare sama judul-judul yang tadi gue bilang, Backrooms, Obsession, yang semuanya dapat review positif banget. Walaupun kalau lu ngomongin box office sebenarnya angkanya lumayan, dapat 22 juta. Sekilas kayak dikit tuh ya. Wah, Backroom sama Obsession bisa 300 juta lebih bang, Undertone nih kecil berarti. Iya, kalau lu bandingin sama dua itu kerasa kecil. Tapi kalau lu lihat budgetnya Undertone ini bahkan lebih kecil daripada Obsession. Obsession orang-orang pada ngomong itu micro budget, cuman 750 ribu. Yes, Undertone dibikin cuman dengan 500 ribu. Lebih kecil lagi budgetnya. Dan begitu gue tonton, gue paham sih kenapa film ini dapat review mix pada saat tayang di bioskop. Bukan karena jelek ya, tapi kayak tadi gue bilang di awal, ini film adalah produk langka. Undertone buat gue adalah satu dari sedikit banget film yang bakalan lebih bagus, lebih efektif kalau lu tonton di rumah, di OTT, sendirian, malam-malam daripada di bioskop. Gue orang yang sangat-sangat memegang kesakralan bioskop ya. Kalau ada yang nanya, mending nonton ini di bioskop atau di OTT bang? Gue akan jawab di bioskop. Tapi khusus buat Undertone, gue lebih merekomendasikan ini ditonton di OTT pakai earphone. Kenapa? Karena dia itu berusaha nge-mirror experience kita pada saat ngedengerin podcast horor. Gue nyebutnya tuh perasaan terisolasi ya, feeling isolated. Jadi ini film kan emang dibikin dengan sound design yang gue nggak tahu istilah teknisnya apa ya. Gue bukan orang sound, bukan orang podcast, tapi gue nyebutnya tuh sound design yang crispy lah, kayak lu dengerin podcast atau ngedengerin konten ASMR. Jadinya lebih pas kalau lu nonton pakai earphone yang soundnya itu kerasa deket, bikin lu tuh terisolasi dari dunia luar. Kalau di bioskop sekeren apapun sound desainnya nggak akan kerasa nampol, karena bioskop itu kan public space, ruang yang luas, bakal lebih efektif untuk suara-suara yang bombastis. Tapi kalau untuk suara-suara yang isolated kayak gini, bagusan lu pakai earphone. Kalau ceritanya sendiri ngomongin tentang karakter bernama Evie yang dia itu sendirian ngerawat ibunya yang lagi sakit dan udah kayak lemah banget, cuman bisa tiduran, udah nggak bisa diajak ngomong, dan Evie harus ngerawat si ibu sendirian di rumah. Satu-satunya hiburan dia adalah bikin podcast horor sama temennya yang namanya Justin, dan mereka namain podcast itu di Undertone, sama kayak judul filmnya ya. Ini sih ceritanya sebenarnya agak-agak semi autobiografi ya dari sutradaranya Ian Tuason, yang emang dulu tuh di awal tahun 2020-an itu harus kayak menunda karirnya buat ngerawat bapak sama ibunya, dua-duanya yang di saat bersamaan itu kena kanker. Nah di situ dia kepikiran untuk bikin Undertone yang awalnya itu dia rencanain untuk dirilis dalam format radio play sebelum akhirnya jadi film. And then singkat cerita, di episode terbarunya di Undertone, Evie sama Justin itu ngebahas 10 rekaman audio yang dikirim ke Justin sama sebuah email misterius lah intinya. Dan audio itu berisi kehidupan pasangan suami istri namanya Mike dan Jessa. Jadi si Mike itu mulai ngerekam suara karena beberapa waktu belakangan istrinya itu mulai sering ngomong sambil tidur. Simpelnya ini kayak Paranormal Activity tapi versi audio. Dan seiring satu persatu rekaman itu diputer, si Evie itu mulai ngalamin banyak peristiwa serem. Ya gampangnya ini rekaman terkutuk lah, sesuatu yang udah sering lu tonton pasti di film-film horor. Dan emang bener ya, ini film langsung kelihatan kalau dibikin dengan budget sangat-sangat kecil. Soalnya kita tuh nggak pernah keluar
keluar dari rumah. Dan karakter manusia yang secara fisik bisa kita lihat cuman si Ivy dan ibunya ya. Dan ibunya tuh cuman tiduran doang. Kalau karakter manusia yang benar-benar beraktivitas, ngomong, itu cuman Ivy. Orang-orang lainnya cuman kita dengerin suaranya, entah lewat telepon kayak si Justin, lewat podcast atau lewat rekaman audio. Tapi buat gue justru itu jadi kekuatan ya. Bukan bikin filmnya jadi kerasa monoton, ngebosenin. Justru itu jadi kekuatan karena penceritaannya jadi lebih kompak, jadi terfokus. Kayak di satu titik si Ivy itu diminta sama pacarnya datang ke sebuah party. Kalau misalkan kita diajak keluar rumah, diajak ngeliatin party itu, ceritanya pasti nggak akan kerasa fokus. Nah kalau kayak gini, kita kan nggak pernah ngeliat hal apapun yang terjadi di luar rumah. That's why gue merasa filmnya itu lebih terfokus, nggak ada banyak distraksi. Dan yang asik dari Undertone adalah pada saat si Ivy dan Justin itu mulai ngerekam podcast mereka. Sebelum ngebahas soal 10 rekaman audio yang dikirim tadi kan mereka juga ngebahas konten-konten yang lain tuh. Misal ngebahas konspirasi di balik lagu-lagu anak yang konon tuh liriknya sebenarnya semuanya itu menceritakan tentang hal-hal mengerikan. Nah itu seru. Undertone bisa munculin kesan yang sama kayak pada saat kita itu ngedengerin podcast orang-orang ngobrol tentang hal-hal konspirasi. Itu seru. Sebelum nantinya pelan-pelan konspirasi yang tadinya fun itu berubah jadi sesuatu yang lebih serem ya. Ini film mulai serem pada saat Ivy sama Justin itu mulai ngeplay satu persatu rekaman tadi. Prinsip yang dipakai sama Undertone untuk nakut-nakutin penontonnya itu berpusat di fenomena yang namanya adalah apophenia. Apophenia itu kecenderungan manusia untuk melihat makna, untuk melihat pola, atau untuk melihat connection antara sebuah peristiwa dan satu peristiwa yang lain yang sebenarnya itu random, nggak berhubungan, nggak punya kaitan. Tapi mungkin karena si manusia, si individu itu udah takut, psikisnya udah tergoncang, mereka mulai nyambung-nyambungin tuh. Contohnya kayak misalkan lo lagi nonton film horor atau podcast horor deh di rumah sendirian, and then lo denger suara tuh dak, yang bisa jadi sebenarnya itu cuman barang jatuh, tikus lewat, cicak lewat. Tapi karena lo udah terlanjur takut, jadinya lo mikir aneh-aneh. Wah itu pasti hantunya keluar. Gue nonton horor terus itu mengundang hantu beneran datang ke rumah gue. Nah itu istilahnya adalah apophenia. Dan Undertone jago banget untuk nge-mirror situasi itu. Dia itu kayak mewakili ketakutan kita, ketakutan gue sih sebenarnya. Tapi mungkin lo juga pernah ngerasain ketakutan yang sama ya. Ketakutan pada saat kita gue nonton film horor atau ngedengerin podcast horor di rumah sendirian di kamar gitu, misalkan kondisi semua gelap, terus gue ngeliat ke salah satu sudut kamar yang gelap, yang sebenarnya nggak ada apa-apa di situ. Tapi karena udah terlanjur takut, gue mulai mikir ada sesuatu kayaknya tuh yang ngintip di sana. Dan kadang lu pernah ngerasa gini juga nggak sih? Kalau lu lagi ngedengerin podcast, nonton film, terus lu pakai earphone dan lu ngerasa takut, sekali lagi ya, lu ngerasa anxiety, cemas, dan lu mulai nggak bisa ngebedain sebenarnya suara yang lu dengerin itu suara dari sesuatu yang lu tonton atau yang lu dengerin, atau suara dari ya something di sekitar lu. Kayak misalkan tiba-tiba ada kedengeran suara kresek-kresek. Gue sering tuh gitu, gue bingung ini suara dari film yang gue tonton atau beneran ada kresek-kresek ya. Makanya langsung gue lepas tuh earphone-nya, gak ada suara, gue pasang lagi, kedengeran lagi. Nah itu yang dipakai sama Undertone untuk nakut-nakutin penontonnya. Jadi dia gak pakai penampakan, dia gak pakai gore, pure pakai suara. Dan kalau lu ngomongin cerita, ini hitungannya gak baru loh, ini hitungannya klise tentang audio yang dikutuk ya, ala-ala The Ring kan. Kalau The Ring kan video, kalau ini audio yang dikutuk. Klise sebenarnya, cuman emang approach-nya itu beda, approach-nya itu fresh. Terus investigasinya nggak mengharuskan si karakter itu keluar rumah, menyelidiki di sana sini, pure lewat rekaman suara, itu fresh sebenarnya. Nah, cuman masalahnya di luar persoalan podcast itu ceritanya emang kurang menarik. Jadi misalkan rekaman podcast hari ini udah kelar tuh, ya udah si Ivy kan beraktivitas seperti biasa. Nah, part itu nggak semenarik podcastnya. Dan kayak judulnya ya, Undertone. Undertone itu kan artinya adalah sesuatu yang tersirat. Ya, Undertone ini juga punya undertone di ceritanya. Dia itu kayak pengen menyentil soal dinamika antara orang dewasa dan anak-anak. Gimana anak-anak yang polos itu sering jadi korban kekejaman orang dewasa. Gimana orang tua itu seringkali bukannya menyayangi anak tapi justru malah ngasih luka ke anak-anaknya. Itu sebenarnya cerita yang potensial, yang bisa banget dibawa ke arah sesuatu yang powerful, yang emosional. Cuman di sini storytellingnya tuh kayak somehow diulur-ulur. Ya itu tadi, begitu filmnya nggak nampilin podcast terus fokus ke cerita, presentasinya nggak terlalu menarik karena kayak sesuatu yang simple tapi itu diulur-ulur.
jadi panjang. Kalau klimaksnya gue akuin serem sih. Klimaksnya kan ngambil latar di waktu yang istilahnya itu witching hour. Witching hour itu sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi. Konon itu adalah waktu di mana garis batas antara dunia manusia yang masih hidup sama dunia orang mati itu mulai menipis batasnya. Makanya dipercaya banyak peristiwa horor, peristiwa mistis terjadi di waktu itu di witching hour. Klimaksnya lumayan creepy. Kayak sound desainnya itu efektif banget untuk nge-build atmosfer yang nekanin ke perasaan takut seseorang, perasaan hysterical pada saat dia itu ngerasain takut yang luar biasa karena terjadi hal-hal di luar nalar. Dan si orang itu nggak cuma takut tapi dia juga clueless, kayak ini apa ya, ini apa yang terjadi. Nah itu bisa dimunculin banget sama sound desainnya pada saat klimaks. Tapi yang agak gua sayangkan ya, untuk sebuah film yang slow burn yang nyimpen hampir semua teror gedenya itu di last act, payoff yang dikasih sama Undertone ini kurang one final kick. Nggak jelek, serem kayak tadi gue bilang ya, klimaksnya tuh serem, atmosferik. Cuman untuk film yang nyimpen semua terornya sampai ke ending, kurang satu tendangan final aja. Last shotnya tuh kurang menggigit. Padahal untuk film-film seperti ini mestinya ditutup dengan duar gitu, dengan last shot yang akan bikin penontonnya itu mungkin speechless, saking takutnya tuh nggak berani untuk gerak. Terus begitu udah masuk credit ya udah masih stay still gitu karena saking takutnya. Cuman Undertone ini kekurangan satu itu aja. Oke, kalau skor untuk Undertone ya karena itu tadi ya, gue sayangkan endingnya kurang deng gitu, last shotnya kurang mencengkram, jadi ya gue kasih 7 dari 10 lah. Sekali lagi ini bisa ditonton di Catch Play dan saran gue adalah pakai earphone, pakai headphone apapun itulah, headset, anything. Jangan pakai speaker biasa ya, karena sebagus apapun itu nggak akan munculin kesan isolated. Ini film baru akan efektif kalau yang nonton itu ngerasa terisolasi dari dunia luar. Jadi silakan dicobain. Dan BTW ini Undertone rencananya mau dibikin trilogi ya, belum ada kepastian tapi film berikutnya rilis kapan. Cuman rencananya film keduanya itu prequel yang ceritanya fokus ke couple yang tadi rekamannya kita dengerin, si Mike sama si Jessa. Jadi mau dijelasin sebenarnya peristiwanya tuh kayak apa sih. Asal masih dengan approach yang sama, fokus ke pemakaian sound design, gue pasti akan nonton sih. Jadi mari kita tunggu. Oke, dan buat yang sudah nonton Undertone silakan bagiin experience-nya di kolom komentar. Apakah lu juga ngerasain rasa takut yang sama, atau sebaliknya lu ngerasa ini film membosankan, gue udah pakai earphone tetap aja gak kerasa apa-apa. Silakan di-share di kolom komentar. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.